Permisi, assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Monggo Pak Uki, silakan duduk. Terus pundi kabarnya? Sehat Pak Uki? Alhamdulillah Bu. Gimana tugasnya? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijalani mawon nggih Pak Uki. Oke, siap. Karena ini juga merupakan bekal untuk masa depan panjenengan. Ada yang bisa saya bantu Pak Uki? Oke Bu. Nyuwun waktunya sebentar. Ini saya mau wawancara terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Nggih, mboten napa-napa. Silakan Pak Uki. Nggih. Sebisa mungkin saya bantu jenengan. Nggih. Begini Bu, saya mau tanya terkait dengan selama panjenengan di SDN Banaran 1 ini, pernah nggak mengalami yang namanya dilema etika atau bujukan moral? Nanti kalau ada bisa dicontohkan sedikit, mawon. Nah, terima kasih Pak Uki. Begini Pak Uki, sebagai seorang kepala sekolah tentu saja ini banyak dilema etika maupun dilema maupun bujukan moral yang saya alami. Ini kebetulan saya juga sedang mengalami dilema etika begini. Ada permasalahan yaitu di kelas 5 itu kebetulan ada anak yang sudah lama tidak masuk sekolah. Ini kemarin permasalahannya seperti apa, saya juga sudah bertanya, datang ke orang tuanya untuk mengetahui apa sebabnya kok dia lama tidak masuk. Dan kebetulan saya tanya ke kelasnya, saya sudah masuk ke kelasnya, saya tanya ke teman-temannya, dan kebetulan di kelas pun tidak ada masalah. Oh gitu. Oh iya. Berarti ini kau namanya siapa Bu? Namanya Zahra. Oh Zahra. Berarti perempuan nggih? Nggih. Gini Bu, kalau ada anak yang tidak masuk, terus otomatis sudah lama Bu nggih? Ya sudah lama ini Pak. Sudah lama. Oke. Dalam pengambilan keputusan nanti apa yang jenengan lakukan Bu? Karena ini pasti punya dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama juga mengandung nilai kebaikan, yang terbaik untuk sekolah atau terbaik untuk si Zahra itu tadi. Mungkin bagaimana Bu bisa diceritakan? Iya begini. Yang saya lakukan yang pertama itu saya tanyakan dulu kepada wali kelasnya. Jadi berdasarkan laporan wali kelas, ini anak ini sudah lama tidak masuk sekolah. Setelah ada laporan dari wali kelasnya, saya langsung tanya kepada teman-temannya apa pernah ada permasalahan di dalam kelas, dan ternyata di kelas pun tidak ada permasalahan apa-apa. Terus yang kedua, yang selanjutnya saya datangi rumahnya, saya tanya ke orang tuanya, mungkin ada permasalahan yang menyebabkan anak ini tidak masuk sekolah. Dan orang tuanya pun juga sudah merasa angkat tangan karena sudah berkali-kali menganjurkan anak ini untuk berangkat ke sekolah, namun sampai sekarang dia tidak masuk sekolah. Yang menjadi dilema bagi saya tuh begini Pak Uki, sekolah tuh bingung ya Pak, karena memang ada aturan sekolah itu tidak boleh mengeluarkan anak. Namun namun dengan peristiwa ini sekolah pun menjadi bingung. Karena apa? Sudah berbagai upaya dilakukan, tetapi anak tersebut tidak mau sekolah, tetap tidak mau sekolah. Dan akhirnya kemarin saya menemui PPA. Menemui petugas PPA untuk membahas permasalahan ini, dan untuk sementara saya mengambil langkah yang terbaik, yaitu untuk sementara biar dia mau sekolah saya menitipkan anak tersebut ke rumah belajar. Dan kebetulan di Banaran ini ada rumah belajar yang dibimbing oleh Bu Langgeng, dan saat ini dia masih dalam asuhan Bu Langgeng di rumah belajar. Dan nanti kalau dia sudah merasa waktunya untuk kembali ke sekolah, dia membutuhkan sekolah, nanti kita akan jemput kembali. Oh gitu. Berarti dari kasus itu tadi sudah mengandung nilai kebaikan Bu nggih? Baik untuk Zahra ataupun untuk sekolah. Terus prosedurnya tadi yang sudah jenengan lakukan juga sudah koordinasi dengan petugas PPA, Dinas Pendidikan juga. Terus orang tua juga kita ajak kolaborasi yang seperti itu. Dari hal-hal yang jenengan lakukan selama ini, yang paling panjenengan anggap efektif
dalam pengambilan keputusan itu yang mana Bu? Yang paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu saya mengutamakan rasa kepedulian. Gitu. Kan ada beberapa hal ya. Ada yang berdasarkan ketentuan aturan. Nah, berdasarkan ketentuan aturan dan rasa kepedulian, saya menggunakan aturan yang dari Dinas Pendidikan bahwa anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Kita harus berusaha seperti apapun anak harus tetap kembali ke sekolah. Dan yang kedua adalah rasa peduli, artinya rasa kemanusiaan kita sebisa mungkin sebagai seorang kepala sekolah dan mungkin saya juga sebagai seorang ibu bisa membawa anak tersebut kembali ke sekolah. Alhamdulillah. Terus dari sekian langkah-langkah panjenengan itu tadi, ada nggak yang ini untuk panjenengan itu merupakan tantangan atau dalam pengambilan keputusan ini yang menjadi dilema panjenengan? Tantangannya ya Pak, tentu saja segala sesuatu itu ada tantangannya. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dengan prinsip individu. Artinya begini, ketika menghadapi hal seperti ini, tentu saja merasa bahwa kadang-kadang kita merasa capek ya Pak ya, capek kok begini terus. Anaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha bersama Bapak Ibu guru memakai cara bermusyawarah, menggunakan cara apapun supaya anak ini kembali ke sekolah. Namun ya kembali lagi bahwa itu tugas kita sebagai guru, itu harus bisa membalikan anak tersebut untuk belajar kembali, memotivasi anak tersebut supaya dia mau belajar. Yang selanjutnya Bu, terima kasih. Dari yang merupakan tantangan panjenengan ini, apakah ada nanti jenengan menjadwalkan sesuatu untuk untuk Zahra kembali atau bagaimana, atau yang ini biar kasus ini juga bisa terselesaikan gitu, entah jadwalnya atau bentuknya seperti apa? Begini, untuk jadwal tertentu begini Pak Oki, kalau saya menggunakan skala prioritas saja. Hal yang urgent yang mana harus kita selesaikan terlebih dahulu, itu kita selesaikan terlebih dahulu. Tentu saja ini tidak lepas dari pertimbangan dan masukan serta musyawarah dari teman-teman. Jadi begitu, ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi berdasarkan pertimbangan dari beberapa teman, baik dari wali kelasnya ataupun dari teman-teman yang bisa membantu saya, terutama penjenengan juga sebagai guru agama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu tadi berarti karena panjenengan juga sudah di Bulanggung tadi terkait dengan rumah belajar itu kan juga sudah merupakan tempat kedua, artinya setelah dari Bandara 1 dititipkan ke sana kan juga diajarkan pembelajaran di sana. Terus adakah niki wau berarti seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan? Kalau bisa ditarik ke belakang tadi, yang membantu panjenengan selain petugas PPA itu tadi? Tentu saja bantuan dari Bapak Ibu guru, atau dari wali kelasnya, terus dari teman-temannya juga. Ini juga merupakan hal yang bisa membantu, karena mau tidak mau kan informasi itu saya dapatkan dari anak-anak dulu, kemudian dari wali kelasnya, dibantu oleh teman-teman semua. Intinya kita bekerja sama lah Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak mungkin saya bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Siap. Alhamdulillah dari semua yang panjenengan sampaikan tadi juga bisa menambah hasanah keilmuan saya Bu. Terima kasih. Jadi bagaimana panjenengan mengambil keputusan, terus jika menghadapi dilema etika itu seperti apa, itu alhamdulillah bisa menambah ilmu bagi saya. Mungkin ini yang terakhir Bu, sebagai closing statement atau sebagai penutup dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari panjenengan. Ini seperti pengalaman atau nanti petuah ke saya dalam mengambil keputusan, itu monggo seperti apa jenengan sampaikan. Terima kasih Pak Oki. Ini yang cuma saya pesankan Pak Oki, dalam mengambil sebuah keputusan memang itu sesuatu yang dilema juga, terutama keputusan yang sama-sama baiknya, yang itu nanti pengambilan keputusan itu nanti
yang ke belakangnya itu tidak akan membawa permasalahan baru, dan yang ke belakangnya itu bisa membawa perubahan. Jadi intinya dalam mengambil keputusan yang seperti ini Pak Oki, intinya buat saya sendiri ya Pak, dalam mengambil keputusan itu saya selalu melibatkan orang-orang yang mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan, ya terutama teman-teman lah. Jadi pengambilan keputusan itu tidak saya lakukan sendiri, intinya kita tetap meminta pendapat teman-teman untuk melangkah. Artinya ketika kita melangkah dengan segala pertimbangan teman-teman itu enak daripada saya mengambil keputusan tapi berdasarkan keputusan saya sendiri, ya kan? Oke, siap. Terima kasih Bu, terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama Pak Uki, pesan saya semoga sukses. Amin. Jalani aja semuanya dengan senang hati. Amin. Nggih, semoga ilmu yang panjenengan berikan juga bermanfaat dan berkah untuk saya. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Iya Pak Uki, sukses nggih. Iya Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.